Sejak menikah dengan Farel, Aulia sudah terbiasa menjadi perempuan yang lebih banyak diam di rumah keluarga suaminya. Bukan karena ia tidak punya suara, bukan karena ia tidak punya harga diri, dan bukan karena ia tidak mampu membalas setiap sindiran. Aulia hanya memilih tenang. Ia percaya, tidak semua hal harus dijawab dengan kata-kata. Tidak semua orang perlu tahu siapa dirinya. Tidak semua kekuatan harus diumumkan di meja makan keluarga. Namun diam Aulia justru sering disalahartikan. Di mata Ibu Helena, Ibu Farel, Aulia hanyalah istri sederhana yang tidak terlalu istimewa. Penampilannya tidak mencolok. Ia tidak pernah membawa tas bermerek ke acara keluarga. Ia tidak pernah membicarakan bisnis besar, saham, investasi, atau relasi penting. Jika datang ke rumah mertua, Aulia lebih sering membantu di dapur, menyusun piring, menuangkan minuman, lalu duduk tenang di sisi Farel. Bagi Aulia, itu bentuk hormat. Bagi Ibu Helena, itu bukti bahwa Aulia tidak setara dengan perempuan yang dulu pernah dekat dengan Farel. Perempuan itu bernama Citra. Nama Citra sering muncul di rumah keluarga Farel, bahkan setelah Farel menikah dengan Aulia. Kadang Ibu Helena menyebutnya saat membicarakan karier. Kadang Rani, adik Farel, menyebutnya sambil tertawa. Kadang nama itu muncul begitu saja di tengah makan malam. Seolah masa lalu Farel adalah sesuatu yang masih pantas dibanggakan di depan istrinya sendiri. Citra itu sekarang makin sukses, kata Ibu Helena suatu sore saat keluarga berkumpul. Dari dulu ibu memang tahu dia punya masa depan. Pintar bicara, banyak relasi, dan mengerti dunia bisnis. Aulia sedang meletakkan teh di meja ketika kalimat itu terdengar. Tangannya berhenti sepersekian detik, lalu kembali bergerak seperti biasa. Rani langsung menambahkan, "Iya Bu, kalau ngobrol sama Mbak Citra itu enak. Langsung nyambung soal proyek, perusahaan, kontrak. Beda sama orang yang cuma diam dan senyum." Beberapa saudara tertawa kecil. Tidak ada yang menyebut nama Aulia, tetapi semua orang tahu kemana arah kalimat itu. Farel duduk di samping Aulia. Ia mendengar semuanya. Ia tahu istrinya disindir. Ia tahu perbandingan itu tidak pantas. Namun seperti biasa, ia hanya berkata pelan. "Sudahlah Ran, jangan begitu. Terlalu pelan, terlalu ringan." Seperti orang yang tidak ingin benar-benar menghentikan. Ibu Helena malah tersenyum. Rani cuma bercanda. Kalau Aulia tidak merasa, ya tidak perlu tersinggung. Aulia menunduk sebentar. Ia tersenyum kecil. Bukan karena kalimat itu lucu, tetapi karena ia sudah terlalu sering mendengar pola yang sama. Mereka menyindir, lalu menyebutnya bercanda. Mereka membandingkan, lalu menyebutnya nasihat. Mereka melukai, lalu meminta Aulia tidak tersinggung. Dewi, sahabat Aulia yang kebetulan ikut datang karena rumahnya dekat dengan keluarga Farel, memperhatikan semuanya dari sudut ruangan. Saat Aulia masuk ke dapur untuk mengambil piring tambahan, Dewi menyusul. "Kamu masih mau diam?" tanya Dewi pelan. Aulia membuka lemari piring. "Aku tidak mau membuat acara keluarga jadi tegang." "Acara keluarga sudah tegang untukmu dari tadi." Aulia tersenyum tipis. "Aku sudah biasa." "Itu justru yang bahaya," jawab Dewi. "Kamu membiasakan mereka meremehkanmu." Aulia tidak menjawab. Ia mengambil beberapa piring, lalu menatanya di nampan. Dewi menurunkan suara. "Mereka tidak tahu PT Samudra Kencana itu milikmu. Mereka tidak tahu kontrak yang sedang dikejar Farel menunggu persetujuanmu. Tapi kamu membiarkan mereka bicara seolah kamu tidak paham apa-apa." Aulia menatap Dewi cepat. "Jangan bicara itu di sini. Aku tahu. Tapi sampai kapan? Kamu membiarkan mereka memperlakukanmu seperti orang yang numpang hidup?" Aulia menarik napas panjang. "Aku menikah dengan Farel bukan untuk membuat keluarganya takut padaku. Aku ingin mereka menerima aku sebagai istri Farel, bukan sebagai pemilik perusahaan." Dewi menatapnya dengan sedih.
Tapi kalau mereka tidak menghormati kamu sebagai istri, mungkin suatu hari mereka harus tahu siapa yang selama ini mereka anggap tidak punya nilai. Aulia diam. PT Samudra Kencana bukan perusahaan kecil. Perusahaan itu bergerak di bidang properti, logistik, dan kerjasama proyek komersial. Setelah ayah Aulia meninggal, sebagian besar saham jatuh ke tangan Aulia. Ia menjadi pemilik saham mayoritas, sekaligus pemegang hak persetujuan akhir untuk kontrak strategis. Namun Aulia tidak pernah membicarakan hal itu di depan keluarga Farel. Bahkan saat Farel bercerita bahwa perusahaannya sedang mengejar kontrak besar dengan PT Samudra Kencana, Aulia hanya mendengar. Ia tidak ingin mencampur rumah tangga dengan posisi bisnisnya. Ia juga tidak ingin Farel merasa kecil karena istrinya memiliki kuasa atas kontrak yang sedang ia kejar. Namun belakangan, sikap Farel mulai berubah. Ia semakin sering membicarakan proyek itu dengan bangga. Ia berkata, kontrak dengan PT Samudra Kencana bisa menaikkan namanya di perusahaan. Ia berkata, jika proyek itu berhasil, posisinya sebagai manajer proyek akan semakin kuat. Aulia mendengar semua itu dengan tenang. Ia ingin melihat apakah Farel mengejar kontrak itu secara profesional atau hanya karena ingin terlihat hebat di mata keluarganya. Masalahnya, dalam beberapa minggu terakhir, nama Citra mulai ikut masuk ke dalam pembicaraan proyek itu. Citra adalah mantan Farel. Mereka pernah menjalin hubungan cukup lama sebelum Farel bertemu Aulia. Hubungan itu berakhir karena Citra memilih karier dan pergi ke kota lain. Namun bagi Ibu Helena, Citra tetap seperti bayangan menantu ideal yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika Citra kembali sebagai konsultan yang terlibat dalam proyek kerjasama dengan perusahaan Farel, Ibu Helena seperti mendapatkan alasan baru untuk mengangkat namanya. Sore itu, setelah makan dimulai, Ibu Helena kembali membicarakan Citra. Kabarnya Citra sekarang membantu proyek besar Farel, ya? Tanya Ibu Helena dengan mata berbinar. Farel mengangguk. Iya, Bu. Citra jadi konsultan pendamping untuk salah satu bagian presentasi. Dia punya koneksi yang cukup bagus. Rani langsung tersenyum. Wah, berarti Mas Farel dan Mbak Citra kerja bareng lagi. Dulu kalian memang tim yang cocok. Aulia menatap piringnya. Ia mencoba tetap tenang. Farel tertawa kecil. Itu dulu, Ran. Tapi kenyataannya sekarang masih cocok buat kerja kan? Rani menggoda. Kalau urusan bisnis, Mbak Citra memang lebih ngerti. Ibu Helena menoleh kepada Aulia. Aulia, kamu tidak apa-apa kan? Ini urusan pekerjaan. Jangan cemburu kalau Farel butuh orang yang bisa membantunya naik. Kalimat itu keluar seperti nasihat, tetapi terasa seperti tamparan halus. Aulia mengangkat wajah. Saya tidak cemburu pada pekerjaan, Bu. Saya hanya berharap batas tetap dijaga. Rani tertawa kecil. Batas? Baru dibahas kerja, sama saja sudah bicara batas. Farel menatap Aulia. Aulia, jangan terlalu sensitif. Citra memang punya pengalaman. Dan proyek ini penting untuk karierku. Aku tidak melarang kamu bekerja dengan siapapun. Jawab Aulia pelan. Aku hanya tidak nyaman kalau masa lalumu terus dibicarakan di depan keluarga seolah itu sesuatu yang masih pantas dibandingkan dengan pernikahan kita. Suasana meja makan sedikit hening. Ibu Helena meletakkan sendoknya. Aulia, kadang kamu harus belajar membedakan rasa tidak nyaman pribadi dengan kebutuhan karier suami. Kalau Citra bisa membantu Farel, seharusnya kamu mendukung, bukan membuat suasana kaku. Aulia menatap Farel. Ia berharap suaminya akan berkata bahwa perasaan istrinya juga penting, bahwa Citra hanyalah masa lalu, bahwa tidak ada yang perlu dibandingkan. Namun Farel hanya menghela napas. Sudahlah, jangan bahas ini sekarang. Lagi-lagi, bukan pembelaan, hanya penundaan. Aulia menunduk. Di dalam dadanya, sesuatu terasa pelan-pelan retak. Ia tidak takut pada Citra. Ia juga tidak takut pada Ibu Helena atau Rani.
Yang membuatnya sakit adalah Farel, laki-laki yang seharusnya menjaga batas itu, justru membiarkan semua orang menganggap perasaannya sebagai gangguan. Malam itu, ketika acara hampir selesai, ponsel Farel berbunyi. Nama Citra muncul di layar. Rani yang melihatnya langsung menggoda. Wah, baru dibicarakan sudah telepon. Farel tampak sedikit canggung, tetapi tetap mengangkat panggilan itu. Ia berjalan ke teras, berbicara beberapa menit, lalu kembali dengan wajah serius. Citra bilang, besok dia mungkin mampir. Ada beberapa bahan presentasi yang harus dibahas sebelum pertemuan dengan calon mitra. Ibu Helena langsung senang. Suruh datang saja ke sini. Sekalian makan malam. Ibu sudah lama tidak bertemu Citra. Aulia menatap Farel. Ke sini? Ke rumah keluarga? Farel menjawab cepat. Ini urusan kerja. Aulia, kalau urusan kerja, kenapa tidak di kantor atau kafe? Rani menyahut. Aduh, Mbak, jangan semua dibuat rumit. Kalau profesional, mau bahas di mana saja tidak masalah. Ibu Helena menambahkan, justru bagus kalau Aulia ikut dengar, biar tahu dunia kerja suaminya seperti apa. Aulia menatap Farel cukup lama. Mas, kamu benar-benar mau membawa mantanmu ke acara keluarga dan menyebutnya urusan kerja? Farel tampak tidak suka dengan nada itu. Jangan menyebutnya seperti itu. Citra sekarang rekan kerja. Dia juga masa lalumu. Dan kamu istriku. Jadi seharusnya kamu percaya diri. Kalimat itu membuat Aulia diam. Percaya diri. Seolah ketidaknyamanannya muncul karena ia merasa kalah. Bukan karena batas pernikahan mulai digeser sedikit demi sedikit. Aulia berdiri dan membantu merapikan piring. Ia tidak ingin melanjutkan perdebatan di depan keluarga. Namun saat ia berjalan ke dapur, ia mendengar Ibu Helena berbisik kepada Rani. Cukup pelan tapi tetap sampai ke telinganya. Kalau dari dulu Farel jadi dengan Citra, mungkin kariernya lebih cepat naik. Aulia berhenti sebentar di ambang pintu dapur. Dewi yang berdiri di dekatnya mendengar kalimat itu juga. Wajahnya mengeras. Aulia menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Tetapi kali ini, suaranya tidak sekuat biasanya. Malam itu, Aulia pulang bersama Farel dengan dada yang penuh. Di dalam mobil, Farel berkata, besok kalau Citra datang, tolong jangan membuat suasana tidak enak. Aulia menatap jalan di depan. Kamu lebih takut suasana tidak enak daripada istrinya terluka? Farel tidak menjawab. Aulia tersenyum sedih. Baik mas, besok aku akan diam. Farel menghela napas lega, seolah mengira masalah selesai. Ia tidak tahu. Diam Aulia kali ini bukan lagi diam untuk mengalah. Diam itu adalah batas terakhir sebelum semua kebenaran dibuka. Keesokan harinya, sejak pagi, Aulia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman di dadanya. Farel berangkat kerja lebih rapi dari biasanya. Kemejanya disetrika sendiri, jam tangannya dipilih cukup lama, dan beberapa kali ia mengecek ponsel sambil tersenyum kecil. Aulia melihat semuanya, tetapi tidak langsung bertanya. Ia sedang menyiapkan sarapan di meja makan, sementara pikirannya masih tertinggal pada kalimat Farel semalam. Besok kalau Citra datang, tolong jangan membuat suasana tidak enak. Kalimat itu terdengar seperti permintaan sederhana, tetapi bagi Aulia, itu berarti satu hal. Sebelum Citra datang pun, Farel sudah lebih dulu meminta istrinya menahan diri. Bukan meminta Citra menjaga batas. Bukan meminta keluarganya berhenti membandingkan. Bukan meminta ibunya menghormati Aulia. Tetapi meminta Aulia diam. Farel duduk di meja makan dan meminum kopi. Nanti sore kita ke rumah ibu lebih awal, ya? Citra mungkin datang sekitar jam 7. Aulia meletakkan piring di depannya. Mas, aku masih ingin bertanya. Kenapa pembahasan kerjasama harus dilakukan di rumah ibu? Farel menghela napas. Karena Citra sudah lama dekat dengan keluarga.
Ibu juga ingin ketemu. Lagi pula cuma bahas bahan presentasi sebentar. Kalau cuma bahas bahan presentasi, kenapa harus melibatkan ibu dan Rani? Farel menatap Aulia dengan wajah mulai tidak sabar. Aulia, kamu terlalu memikirkan hal yang tidak perlu. Ini urusan proyek. Kontrak dengan PT Samudra Kencana itu penting. Citra punya pengalaman dan relasi. Aku butuh bantuan dia. Aulia menahan napas. Nama PT Samudra Kencana terdengar sangat dekat baginya. Perusahaan itu bukan sekadar calon mitra. Perusahaan itu adalah miliknya. Namun, Farel tidak tahu. Atau, lebih tepatnya, Farel tidak pernah benar-benar ingin tahu sejauh apa pekerjaan dan jaringan Aulia. Selama ini ia hanya melihat Aulia sebagai istri yang tenang di rumah, bukan perempuan yang memegang keputusan dalam perusahaan besar. Aku tidak melarang kamu bekerja sama, kata Aulia pelan. Aku hanya meminta batas. Citra bukan sekadar rekan kerja. Dia masa lalumu. Farel meletakkan cangkir sedikit keras. Kamu tidak percaya padaku. Sambaimin, aku ingin percaya. Tapi kepercayaan perlu dijaga oleh dua orang. Justru kamu yang membuatnya rumit. Aulia menatap suaminya. Mas, apakah meminta mantanmu tidak dibawa terlalu dekat ke keluarga itu rumit? Farel diam sebentar. Lalu ia berdiri. Aku harus berangkat. Tolong jangan mulai hari ini dengan pertengkaran. Aulia tidak menjawab. Ia melihat Farel mengambil tas dan keluar rumah. Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Siang itu, Aulia menerima telepon dari Dewi. Sahabatnya itu langsung tahu dari suara Aulia bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Dia tetap membawa Citra ke rumah ibunya? Tanya Dewi. Iya. Dengan alasan proyek? Iya. Dewi mendengus pelan. Orang yang benar-benar profesional membahas proyek di kantor, bukan di meja makan keluarga mantan. Aulia tersenyum pahit. Aku sudah bilang itu, tapi menurut Farel, aku terlalu sensitif. Kamu bukan sensitif. Kamu sadar batas. Itu beda. Aulia diam. Di hadapannya ada beberapa dokumen digital dari PT Samudra Kencana. Salah satunya adalah draft kontrak kerja. Sama dengan perusahaan tempat Farel bekerja. Nama perusahaan Farel ada di halaman depan. Nama Farel tercantum sebagai manajer proyek. Dan di halaman persetujuan akhir, nama Aulia tercatat sebagai pemegang hak keputusan. Aulia menatap dokumen itu lama. Ia tidak pernah ingin memakai posisinya untuk menekan Farel. Ia ingin melihat suaminya bekerja dengan kemampuan sendiri. Ia bahkan sempat berpikir, jika tim Farel memenuhi syarat, ia akan menyetujui kontrak itu secara profesional, tanpa mengungkit hubungan rumah tangga. Namun kini, situasinya berubah. Bukan karena Aulia cemburu, tetapi karena Farel mulai membiarkan proyek itu menjadi pintu bagi Citra untuk masuk kembali ke ruang yang seharusnya dijaga. Sore harinya, Aulia datang ke rumah Ibu Helena bersama Farel. Seperti biasa, Ibu Helena menyambut Farel dengan hangat, lalu menatap Aulia sekilas. Aulia, bantu Rani di dapur, ya. Nanti Citra datang, kita makan malam bersama. Aulia mengangguk. Baik, Bu. Rani yang sedang menata kue di meja tersenyum penuh arti. Mbak Citra, suka puding susu. Aku sudah siapkan. Dia dulu sering makan ini waktu masih dekat sama Mas Farel. Aulia menatap Rani. Kamu masih ingat banyak sekali tentang dia. Rani tertawa kecil. Ya, ingatlah. Mbak Citra itu hampir jadi keluarga kami. Kalimat itu membuat Aulia berhenti sejenak. Tetapi ia tetap membawa piring ke meja. Farel mendengar, namun lagi-lagi tidak berkata apa-apa. Ia sibuk mengecek ponsel, mungkin membalas pesan Citra. Pukul 7 kurang beberapa menit, mobil hitam berhenti di depan rumah.
Rani langsung berdiri. Ibu Helena merapikan kerudungnya. Farel juga berdiri lebih cepat daripada yang Aulia harapkan. Aulia tetap duduk, menatap pintu yang perlahan terbuka. Citra masuk dengan senyum lebar. Ia mengenakan blazer krem, rambut tertata rapi, dan membawa map bisnis di tangan. Penampilannya memang meyakinkan. Ia terlihat seperti perempuan yang tahu cara memasuki ruangan dan membuat semua mata melihatnya. Tante Helena, sapa Citra hangat, lalu mencium tangan Ibu Helena. Ibu Helena langsung memeluknya. Citra, kamu makin cantik saja. Sudah lama sekali Tante tidak lihat kamu. Rani ikut memeluk Citra. Mbak Citra, aku kangen banget. Citra tertawa lembut. Aku juga kangen. Rumah ini masih sama seperti dulu. Kata seperti dulu membuat suasana berubah. Farel tersenyum canggung. Aulia menatap Citra dengan tenang, tetapi hatinya menangkap maksud kalimat itu. Citra tidak hanya datang sebagai rekan kerja. Ia datang sebagai seseorang yang punya sejarah di rumah itu. Citra lalu menoleh kepada Farel. Farel, kamu masih suka berdiri di dekat jendela itu? Kalau lagi mikir proyek? Rani tertawa. Wah, Mbak Citra masih hafal kebiasaan Mas Farel. Citra menutup mulut kecil, pura-pura malu. Maaf, kebiasaan lama suka keingat. Aulia menunduk, mengatur napas. Farel akhirnya berkata, Citra, ini Aulia. Citra menoleh kepada Aulia, tersenyum manis. Tentu. Halo, Aulia. Aku sering dengar tentang kamu. Aulia berdiri dan menjabat tangannya. Halo Citra. Genggaman Citra terasa lembut, tetapi tatapannya menilai. Ia memandang Aulia dari pakaian sederhana sampai wajah yang tidak banyak riasan. Senyumnya tetap manis, tetapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. Makasih sudah mengizinkan aku datang, kata Citra. Aulia menjawab, saya baru tahu rencananya semalam. Ruangan hening sesaat. Farel menatap Aulia, tidak suka. Ibu Helena langsung berkata, Aulia, Citra datang untuk urusan pekerjaan. Jangan membuat tamu tidak nyaman. Citra cepat tersenyum. Tidak apa-apa, Tante. Mungkin Aulia hanya belum terbiasa dengan ritme bisnis. Kadang pekerjaan memang masuk ke ruang keluarga, kalau hubungan sudah dekat. Kalimat itu terdengar halus, tetapi menempatkan Aulia sebagai orang luar yang tidak mengerti dunia mereka. Makan malam dimulai. Citra duduk di dekat Ibu Helena dan Farel. Aulia duduk di sisi lain, lebih dekat ke dapur. Selama makan, Citra banyak bercerita tentang proyek. Ia menjelaskan strategi presentasi, rencana pendekatan ke PT Samudra Kencana, dan peluang besar jika kontrak itu berhasil. Kalau kerjasama ini masuk, kata Citra, perusahaan Farel bisa naik kelas, dan Farel pasti dilihat sebagai orang yang berhasil membuka pintu besar. Ibu Helena tersenyum bangga. Dengar, Aulia, inilah pentingnya punya relasi. Karier suami harus didukung oleh orang yang paham. Rani menambahkan, Mbak Citra memang beda. Kalau bahas bisnis langsung hidup suasananya. Aulia meletakkan sendoknya pelan. Kontrak itu belum tentu disetujui kan? Citra menatap Aulia sambil tersenyum. Dalam bisnis, yang penting bukan hanya dokumen. Relasi juga menentukan. Aulia bertanya tenang. Relasi dengan siapa? Citra sedikit terdiam, lalu tertawa kecil. Dengan orang-orang yang tepat, tidak semua hal bisa dijelaskan di meja makan. Rani tertawa. Nah, kan? Dunia bisnis memang tidak sesederhana yang orang pikir. Farel menatap Aulia. Aulia, jangan menginterogasi. Aku hanya bertanya, tapi nadamu membuat suasana tidak enak. Aulia menatap suaminya. Aku bertanya soal kontrak yang kamu banggakan. Kenapa itu dianggap mengganggu? Citra segera mengangkat tangan kecil. Sudah, tidak apa-apa. Aku paham kok.
Kadang istri bisa merasa tidak nyaman kalau suaminya bekerja dekat dengan mantan, tapi aku datang murni profesional. Aulia menatap Citra. Kalau profesional, seharusnya kamu juga paham batas. Senyum Citra menipis. Ibu Helena langsung menegur, Aulia. Namun Aulia tidak melanjutkan. Ia hanya kembali duduk tenang. Farel tampak marah, tetapi menahannya karena masih ada keluarga. Malam itu, setelah makan selesai, Citra membuka map bisnis di meja ruang tengah. Ia duduk terlalu dekat dengan Farel, menunjuk beberapa halaman presentasi. Tangan mereka sempat bersentuhan saat mengambil pulpen. Citra menarik tangannya sambil tertawa kecil. Maaf, kebiasaan dulu kalau kerja bareng, kita sering rebutan pulpen. Rani langsung menggoda. Dulu kalian memang pasangan kerja paling kompak. Aulia berdiri. Aku ambil minum dulu. Tidak ada yang menahannya. Di dapur, Aulia menarik napas panjang. Dewi mengirim pesan. Masih kuat? Aulia membalas singkat. Untuk sekarang. Namun saat ia kembali ke ruang tengah, ia mendengar Citra berkata pelan kepada Farel. Cukup pelan untuk terdengar seperti rahasia, tetapi cukup keras untuk sampai ke telinga Aulia. Farel, aku senang kita bisa kerja bareng lagi. Rasanya seperti dulu. Waktu kita masih saling percaya tanpa banyak curiga. Aulia berhenti di ambang pintu. Farel tidak langsung menjauh. Ia hanya berkata, Citra, jangan bahas itu. Tetapi nadanya bukan teguran. Nada itu lebih seperti seseorang yang takut ketahuan masih menyimpan bagian dari masa lalu. Aulia menatap mereka berdua. Malam itu, ia mulai mengerti bahwa masalah ini bukan hanya tentang kontrak perusahaan. Bukan hanya tentang Citra yang datang sebagai konsultan. Bukan hanya tentang Ibu Helena yang masih membandingkan. Masalahnya adalah, Farel belum benar-benar menutup pintu yang seharusnya sudah tertutup sejak ia memilih menikah. Dan jika pintu itu terus dibiarkan terbuka, Aulia tahu, suatu saat ia harus membuka pintu lain yang jauh lebih besar. Pintu menuju kebenaran tentang siapa pemilik kontrak yang mereka perebutkan. Ruang tengah rumah Ibu Helena malam itu berubah seperti panggung kecil untuk Citra. Sejak Citra membuka map presentasi, semua perhatian seolah hanya tertuju kepadanya. Ibu Helena duduk dengan wajah bangga. Rani berkali-kali mengangguk kagum, sementara Farel tampak sibuk mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut mantannya itu. Aulia duduk tidak jauh dari mereka, tetapi rasanya seperti berada di luar lingkaran yang tidak pernah benar-benar disediakan untuknya. Citra berbicara dengan percaya diri. Ia menjelaskan peluang kerjasama dengan PT Samudra, Kencana, kemungkinan nilai kontrak, dan bagaimana proyek itu bisa menjadi batu loncatan besar bagi perusahaan Farel. Cara bicaranya rapi, pilihan katanya meyakinkan. Dan sesekali ia menoleh kepada Farel, seperti mengingatkan bahwa mereka dulu pernah berdiri dalam satu tim yang sama. Kalau pendekatannya tepat, kata Citra sambil menunjuk salah satu halaman, kontrak ini bisa membawa perusahaanmu masuk ke jaringan proyek yang lebih besar. Farel. PT Samudra, Kencana bukan perusahaan sembarangan. Mereka sangat selektif. Tapi kalau sudah percaya, kerjasama bisa panjang. Ibu Helena langsung tersenyum lebar. Dengar itu, Farel? Ibu dari dulu tahu, kamu memang cocok berada di lingkungan orang-orang besar. Rani ikut menyambung. Apalagi kalau dibantu Mbak Citra. Mas Farel pasti makin cepat naik. Farel tersenyum. Sedikit bangga, sedikit canggung. Kita lihat saja, semua masih proses. Citra menatap Farel dengan mata lembut. Kamu selalu begitu. Dari dulu kalau ada peluang besar, kamu pura-pura tenang. Padahal, sebenarnya ambisius. Rani tertawa. Wah, Mbak Citra masih hafal banget sifat Mas Farel. Ibu Helena menimpali dengan nada penuh nostalgia. Ya memang mereka dulu dekat. Citra tahu banyak hal tentang Farel. Aulia menggenggam gelasnya. Ia berusaha menjaga wajah tetap tenang. Tidak ada yang salah dengan membahas proyek.
Tidak ada yang salah dengan bicara bisnis. Tetapi cara mereka menyelipkan masa lalu di antara pembahasan kerja membuat Aulia merasa perlahan-lahan digeser dari tempatnya sebagai istri. Citra lalu menoleh kepada Aulia. Aulia, kamu mungkin bosan ya dengar pembahasan seperti ini? Aulia mengangkat wajah. Tidak, saya mendengarkan. Citra tersenyum tipis. Oh, bagus. Aku kira kamu tidak terlalu tertarik dengan urusan kontrak dan perusahaan. Rani langsung tertawa kecil. Mbak Aulia biasanya lebih suka hal yang sederhana, Mbak. Kalau soal kontrak besar begini, mungkin agak berat. Aulia menatap Rani, lalu kembali menatap Citra. Kontrak besar atau kecil sama-sama perlu dibaca dengan hati-hati. Senyum Citra sedikit berubah. Benar juga, tapi dalam praktiknya, bisnis tidak hanya soal membaca dokumen. Ada relasi, kepercayaan, dan kemampuan membaca orang. Aulia menjawab tenang. Dan ada etika. Ruangan hening sesaat. Farel menoleh kepada Aulia. Maksudmu? Aulia meletakkan gelasnya pelan. Dalam kerjasama bisnis, relasi memang penting. Tapi kalau relasi pribadi dipakai terlalu jauh, itu bisa menjadi masalah. Citra tersenyum lebih kaku. Kamu bicara seolah aku membawa masalah. Aku bicara secara umum, jawab Aulia. Ibu Helena langsung masuk. Aulia, Citra datang membantu Farel. Jangan menanggapi semua hal dengan curiga. Kamu harusnya bersyukur suamimu punya orang yang mau membuka jalan. Aulia menatap ibu mertuanya. Saya tidak pernah melarang Farel punya rekan kerja, Bu. Tapi dari tadi, sikapmu seperti tidak suka Citra ada di sini. Aulia tidak langsung menjawab. Ia menatap Farel, berharap kali ini suaminya menjelaskan bahwa ketidaknyamanan itu wajar. Namun Farel hanya menghela napas. Aulia, katanya, Citra sedang menjelaskan peluang kerja. Jangan membuatnya merasa diserang. Kalimat itu membuat dada Aulia terasa dingin. Jangan membuatnya merasa diserang. Bukan jangan membuat istriku merasa tersisih. Bukan mari kita jaga batas. Bukan cukup, jangan bawa masa lalu. Aulia mengangguk pelan. Baik, saya diam. Citra segera tersenyum lagi, seolah menang tanpa perlu menunjukkan kemenangan. Ia kembali membahas presentasi. Kali ini ia sengaja mendekatkan map kepada Farel. Bahunya hampir menyentuh bahu Farel ketika ia menunjuk grafik di kertas. Farel sedikit bergeser, tetapi tidak cukup jauh. Bagi orang lain, mungkin itu hanya gerakan kecil. Bagi Aulia, itu cukup untuk menunjukkan bahwa batas yang ia minta tidak benar-benar dihormati. Rani berbisik kepada Ibu Helena, tetapi cukup terdengar oleh Aulia. Mbak Citra kelihatan lebih cocok ya, Bu. Kalau berdampingan sama Mas Farel, auranya sama. Ibu Helena menjawab pelan. Dulu ibu juga berpikir begitu. Aulia menunduk. Ia tidak ingin menunjukkan luka. Ia tidak ingin Citra melihat matanya basah. Ia memilih berdiri dan berkata, saya bantu bereskan dapur dulu. Tidak ada yang menahan. Di dapur, Aulia mencuci beberapa gelas, meski sebenarnya gelas itu belum perlu dicuci. Ia hanya butuh tempat untuk bernapas. Dewi yang sejak tadi memperhatikan dari ruang makan masuk menyusul. Kamu lihat sendiri, kata Dewi pelan. Mereka bukan sedang rapat. Mereka sedang membiarkan Citra mengambil tempatmu sedikit demi sedikit. Aulia mengusap gelas dengan kain. Aku tahu. Dan Farel membiarkan. Aku juga tahu. Lalu kamu masih mau diam? Aulia berhenti. Belum waktunya. Dewi menatapnya tajam. Kapan waktunya? Saat dia meminta kamu minta maaf kepada mantannya. Aulia tidak menjawab. Pertanyaan itu terasa seperti firasat buruk. Dari ruang tengah suara Citra terdengar lagi. Farel, untuk pendekatan ke PT Samudra Kencana, kita harus hati-hati. Aku dengar pemiliknya tidak mudah ditemui. Tapi kalau dari sisi proposal dan relasi kita kuat, mungkin bisa tembus. Farel menjawab, aku benar-benar butuh kontrak ini. Kalau berhasil, posisiku di perusahaan aman.
Ibu Helena berkata bangga. Farel memang pantas naik. Dia bekerja keras. Citra menambahkan, makanya orang-orang di sekitar Farel harus mendukung, bukan membuatnya kehilangan fokus. Kalimat itu jelas mengarah kepada Aulia. Dewi hendak keluar, tetapi Aulia menahan tangannya. Jangan, kamu dengar itu. Aku dengar. Dia sedang menyindir kamu. Aku tahu. Dewi menatap Aulia dengan tidak sabar. Kadang aku heran, kamu bisa menandatangani kontrak miliaran, tapi membiarkan orang seperti Citra memperlakukanmu seperti tidak punya suara. Aulia menatap sahabatnya. Menandatangani kontrak lebih mudah daripada mempertahankan rumah tangga. Diu. Dewi terdiam. Aulia melanjutkan. Kalau aku membuka semuanya sekarang, mereka akan takut karena posisiku. Tapi aku ingin melihat dulu. Apakah Farel masih bisa menghormatiku tanpa tahu aku punya kuasa atas kontrak itu? Dewi menggeleng pelan. Aku takut jawabannya sudah terlihat. Aulia tidak membantah. Beberapa menit kemudian, Aulia kembali ke ruang tengah membawa minuman. Saat ia masuk, Citra sedang menunjukkan ponselnya kepada Farel. Ada foto lama dari sebuah acara kampus atau proyek mereka dulu. Rani ikut melihat dan tertawa. Mas Farel dulu kurus banget, kata Rani. Citra tersenyum. Tapi dari dulu dia paling ambisius. Aku masih ingat, dia pernah bilang ingin punya perusahaan besar yang mengakui kemampuannya. Farel tertawa kecil. Kamu masih simpan foto itu? Beberapa kenangan memang tidak mudah dihapus. Jawab Citra sambil melirik Aulia sekilas. Aulia meletakkan minuman di meja. Kenangan sebaiknya tahu tempatnya. Ruangan langsung hening. Citra mengangkat alis. Maksudnya, Aulia menatapnya. Masa lalu boleh ada, tapi tidak perlu dibawa terlalu jauh ke rumah tangga orang. Rani langsung berkata, Mbak Aulia, mulai lagi. Ibu Helena menatap Aulia dengan wajah kecewa. Aulia, kamu benar-benar tidak bisa menghargai tamu? Aulia menjawab, saya menghargai tamu, Bu. Tapi saya juga ingin dihargai sebagai istri. Farel berdiri. Aulia, cukup. Aulia menatap suaminya. Mas, aku hanya meminta batas. Batas apa lagi? Citra datang untuk pekerjaan. Dia membantu proyekku. Kenapa semua harus kamu jadikan masalah pribadi? Citra cepat berdiri dengan wajah pura-pura tidak enak. Farel, tidak apa-apa. Mungkin aku sebaiknya pulang. Aku tidak mau membuat Aulia salah paham. Kalimat itu terdengar rendah hati. Tetapi efeknya langsung membuat semua orang melihat Aulia seperti penyebab masalah. Ibu Helena memegang tangan Citra. Tidak, kamu tidak salah. Kamu datang baik-baik. Jangan pergi hanya karena ada yang tidak bisa mengendalikan cemburu. Aulia menatap Farel. Kamu juga berpikir aku cemburu? Farel diam beberapa detik, lalu berkata, aku pikir kamu tidak percaya diri. Kata itu membuat Aulia membeku. Tidak percaya diri. Setelah semua sindiran, semua perbandingan, semua kedekatan yang tidak pantas, Farel tetap melihat masalahnya ada pada Aulia. Aulia menelan rasa sakitnya. Baik, Mas. Farel tampak lega karena mengira Aulia akan berhenti bicara. Namun, Aulia melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. Kalau memang semua ini murni pekerjaan, besok aku ingin ikut dalam pertemuan presentasi kontrak itu. Citra langsung menoleh. Kamu? Rani tertawa kecil. Mbak Aulia mau ikut meeting kontrak? Ibu Helena mengerutkan dahi. Untuk apa? Jangan sampai kamu mempermalukan Farel di depan orang perusahaan. Farel juga terlihat tidak setuju. Aulia, ini bukan tempat untuk membuktikan sesuatu. Aulia menatapnya. Aku tidak ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin mendengar langsung bagaimana kontrak itu dibahas. Citra tersenyum kecil. Dalam meeting bisnis formal, tidak semua orang bisa ikut begitu saja. Citra tersenyum kecil. Citra tersenyum kecil. Aulia membalas dengan tenang. Saya tahu,
Citra tampak sedikit terganggu oleh ketenangan itu. Kalau begitu, kamu pasti tahu bahwa hanya pihak terkait yang bisa hadir. Aulia menatapnya cukup lama. Benar, hanya pihak terkait. Tidak ada yang memahami arti kalimat itu. Farel menganggapnya sebagai sikap keras kepala. Ibu Helena menganggapnya kecemburuan. Rani menganggapnya lucu. Citra menganggapnya tantangan kecil dari istri yang tidak tahu posisi. Namun Dewi yang berdiri di dekat dapur memahami. Ia menatap Aulia dan menyadari bahwa sahabatnya mulai mendekati batas akhir. Malam itu, setelah Citra pulang dengan senyum manis dan pelukan hangat dari Ibu Helena, Aulia tidak banyak bicara. Farel menegurnya di mobil. Kamu hampir membuat Citra pergi. Aulia menatap keluar jendela. Mungkin memang seharusnya dia tahu kapan harus pergi. Farel menghela napas. Kalau proyek ini gagal karena sikapmu, aku tidak tahu harus berkata apa. Aulia menoleh perlahan. Kalau proyek ini gagal, mungkin bukan karena sikapku. Mungkin karena kalian lupa bahwa kontrak tidak hanya menilai proposal, tapi juga etika orang-orang yang membawanya. Farel tidak memahami maksudnya. Ia hanya menganggap Aulia sedang menyerang. Aulia kembali menatap jalan. Besok, mereka akan bicara tentang kontrak. Dan untuk pertama kalinya, Aulia mulai berpikir bahwa mungkin kontrak itu memang harus dibuka. Bukan untuk menunjukkan bahwa ia lebih tinggi dari Citra, tetapi untuk menunjukkan bahwa seorang istri yang diam bukan berarti tidak punya hak menentukan arah masa depan orang yang meremehkannya. Keesokan harinya, Aulia datang lagi ke rumah Ibu Helena bersama Farel. Sejak di perjalanan, suasana di antara mereka sudah dingin. Farel menyetir dengan wajah tegang, sementara Aulia duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Di pangkuannya ada tas kecil berisi ponsel, buku catatan, dan satu salinan digital dokumen kontrak yang ia simpan di tablet. Ia belum berniat membuka semuanya. Setidaknya belum pagi itu. Ia masih memberi Farel kesempatan terakhir untuk menjaga batas tanpa harus tahu siapa dirinya di balik PT Samudra Kencana. Namun Farel tidak melihat kesempatan itu. Ia hanya melihat istrinya sebagai perempuan yang terlalu sensitif terhadap masa lalunya. Di rumah ibu nanti, kata Farel akhirnya, tolong jangan mengulang kejadian semalam. Aulia menatap jalan di depan. Kejadian semalam, kamu tahu maksudku. Jangan menyindir Citra. Jangan bertanya seperti sedang menguji dia. Aku butuh suasana baik untuk proyek ini. Aulia menoleh pelan. Kamu meminta aku menjaga perasaan Citra, aku meminta kamu menjaga keadaan. Keadaan siapa, Mas? Keadaan proyekmu? Keadaan Citra? Keadaan ibumu? Atau keadaan pernikahan kita? Farel menghela napas panjang. Aulia, semua ini untuk masa depan kita juga. Kalau kontrak ini berhasil, karierku naik. Hidup kita juga lebih baik. Aulia tersenyum tipis. Hidup kita lebih baik kalau kamu tahu batas. Bukan kalau kamu membuat mantanmu merasa lebih penting daripada istrimu. Farel tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Ia merasa Aulia kembali membawa masalah rumah tangga ke dalam urusan kerja. Padahal bagi Aulia, justru Farel yang sejak awal membiarkan urusan kerja menjadi alasan untuk membuka pintu masa lalu. Sesampainya di rumah Ibu Helena, Citra sudah ada di sana. Ia duduk di ruang tengah dengan Rani, tertawa ringan sambil membuka beberapa dokumen presentasi. Ibu Helena tampak sangat senang, seperti sedang menyambut tamu kehormatan. Begitu Farel masuk, Citra langsung berdiri. Farel, aku sudah revisi bagian strategi pendekatan. Menurutku ini akan lebih meyakinkan untuk pihak Samudra Kencana. Farel mengambil map itu. Terima kasih Citra, kamu cepat sekali. Citra tersenyum. Untuk proyek sepenting ini, aku tidak bisa setengah-setengah. Rani langsung menggoda. Mbak Citra memang selalu total kalau membantu Mas Farel. Ibu Helena menambahkan.
Itu yang namanya partner yang mengerti ambisi laki-laki. Kadang istri harus belajar dari perempuan yang tahu cara mendukung. Aulia berdiri di dekat pintu, mendengar semuanya dengan wajah tenang. Ia sudah belajar bahwa di rumah itu, setiap kalimat bisa dibungkus dengan senyum, tetapi tetap berisi duri. Ia masuk, mencium tangan Ibu Helena, lalu duduk di sisi sofa. Citra menoleh kepadanya. Aulia, semalam aku kepikiran. Aku harap kamu tidak salah paham. Aku dan Farel benar-benar hanya bekerja. Aulia menatapnya. Kalau benar hanya bekerja, kamu tidak perlu terus menjelaskan. Senyum Citra sedikit kaku. Farel langsung menoleh. Aulia, apa mas? Aku hanya menjawab. Ibu Helena menggeleng kecewa. Baru datang sudah begitu. Citra mencoba baik-baik, kamu malah dingin. Rani menyahut. Mungkin Mbak Aulia memang tidak nyaman kalau ada perempuan yang bisa membantu karier Mas Farel. Aulia tidak menanggapi Rani. Ia menatap Farel. Mas, hari ini kamu bilang ada pembahasan kontrak. Aku ingin dengar. Farel tampak tidak senang. Ini bukan pembahasan formal, cuma persiapan. Kalau hanya persiapan, aku boleh duduk di sini. Citra tersenyum manis. Tentu boleh. Mungkin Aulia bisa belajar sedikit tentang cara kerja proposal besar. Kalimat itu halus, tetapi jelas merendahkan. Aulia menatap Citra cukup lama. Saya senang belajar dari siapapun yang benar-benar paham. Citra seperti tersengat, tetapi masih tersenyum. Bagus kalau begitu. Mereka mulai membahas presentasi. Citra menjelaskan strategi dengan percaya diri. Tetapi beberapa kali, Aulia menangkap kalimat yang janggal. Citra terlalu banyak menekankan hubungan pribadi, relasi lama, dan pendekatan emosional kepada pihak pengambil keputusan. Ia bahkan menyarankan Farel membawa cerita pribadi dalam pertemuan bisnis agar terlihat lebih dekat dan dipercaya. Aulia akhirnya bertanya, apa kalian sudah membaca klausul etika kerjasama dari PT Samudra Kencana? Farel menoleh cepat. Klausul apa? Aulia menjawab tenang. Biasanya perusahaan besar punya aturan soal konflik kepentingan, pendekatan pribadi, dan relasi non-formal dalam proses kontrak. Citra tertawa kecil. Aulia, kamu benar. Tapi dalam dunia nyata, tidak semua berjalan sekaku dokumen. Justru kontrak besar biasanya runtuh, karena orang menganggap dokumen hanya formalitas. Ruang tengah hening sejenak. Farel menatap Aulia dengan kesal. Kamu datang untuk membantu atau menjatuhkan semangat? Aulia menatap suaminya. Aku bertanya hal penting. Tapi caramu membuat Citra terlihat tidak profesional. Aulia tersenyum pahit. Aku bahkan belum menyebut dia tidak profesional. Citra segera berdiri dengan wajah terluka. Farel, tidak apa-apa. Mungkin aku memang sebaiknya tidak ikut terlalu jauh. Aku tidak mau membuat rumah tanggamu tidak nyaman. Farel langsung berdiri juga. Citra, duduk. Kamu tidak salah. Ibu Helena ikut berkata. Benar, kamu datang untuk membantu. Jangan pergi hanya karena Aulia tidak bisa mengendalikan rasa cemburunya. Aulia menatap Ibu Helena. Bu, saya tidak cemburu. Saya sedang meminta batas. Rani tertawa sinis. Batas-batas. Dari kemarin itu terus. Padahal jelas-jelas Mbak Citra datang membawa peluang. Farel menatap Aulia dengan suara lebih keras. Citra datang untuk membantu karierku. Jangan mempermalukan dia hanya karena kamu tidak percaya diri. Kalimat itu jatuh di ruang tengah seperti pecahan kaca. Aulia terdiam. Citra menunduk, tetapi dari sudut bibirnya, Aulia melihat senyum kecil yang sangat cepat. Ibu Helena tampak puas karena Farel akhirnya berbicara tegas. Rani juga memandang Aulia seolah Aulia baru saja kalah. Aulia menatap suaminya. Suaranya pelan, tetapi jelas. Kamu membela mantanmu di depan istrimu sendiri? Farel menjawab tanpa berpikir panjang. Aku membela orang yang membawa peluang, bukan orang yang membuat masalah. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Bagi Aulia,
Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua sindiran Ibu Helena dan Rani. Karena kali ini bukan orang lain yang merendahkannya. Kali ini suaminya sendiri yang mengatakan bahwa Citra membawa peluang sementara dirinya hanya membawa masalah. Aulia mengangguk pelan. Baik, Farel tampak belum sadar seberapa jauh kalimatnya melukai. Aulia, jangan bersikap dramatis. Aku tidak dramatis, Mas. Aku hanya akhirnya mengerti posisiku di matamu. Citra mencoba menyela dengan suara lembut. Aulia, aku benar-benar tidak bermaksud mengambil tempatmu. Aulia menatapnya. Orang yang tidak bermaksud mengambil tempat orang lain biasanya tahu kapan harus menjaga jarak. Wajah Citra berubah. Ibu Helena langsung berdiri. Aulia, cukup. Kamu sudah mempermalukan tamu ibu. Kamu Awa? Aulia menoleh kepada ibu mertuanya. Bu, sejak semalam saya yang dipermalukan di rumah ini. Tapi, tidak ada yang merasa itu masalah. Rani menjawab cepat, karena Mbak sendiri yang membuat suasana tidak enak. Aulia mengambil tasnya dari samping sofa. Kalau begitu, saya tidak akan membuat suasana lebih tidak enak lagi. Farel menatapnya. Kamu mau pergi? Aulia menatap Farel cukup lama. Belum. Aku hanya mau menelepon seseorang. Untuk apa? Aulia membuka ponselnya. Untuk memastikan pembahasan kontrak ini dilakukan dengan pihak yang benar. Citra tertawa pendek. Aulia, kontrak perusahaan tidak bisa dibahas hanya karena kamu menelepon orang. Ada prosedur. Aulia menatap Citra. Saya tahu prosedur. Rani mencibir. Mbak Aulia bicara seperti orang perusahaan saja. Aulia tidak menjawab. Ia mencari kontak Pak Hendra, kepala legal PT Samudra Kencana, lalu menekan tombol panggil. Semua orang memperhatikannya dengan wajah bingung. Panggilan tersambung. Pak Hendra, maaf mengganggu. Saya butuh Bapak datang ke alamat yang saya kirim. Bawa salinan kontrak kerjasama dengan perusahaan Farel, dokumen kepemilikan saham, dan klausul etika kerjasama. Farel langsung membeku. Citra menatap Aulia dengan mata menyipit. Ibu Helena mengerutkan dahi. Belum mengerti. Rani berhenti tersenyum. Dari seberang telepon, suara Pak Hendra terdengar sopan. Baik, Bu Aulia. Saya akan berangkat sekarang. Aulia menutup telepon. Farel menatapnya. Apa maksudmu membawa legal perusahaan? Aulia menjawab tenang. Karena kamu bilang Citra membawa peluang. Jadi aku ingin memastikan kalian tahu siapa yang sebenarnya memegang peluang itu. Citra tertawa kecil, tetapi kali ini terdengar dipaksakan. Aulia, jangan main-main dengan nama perusahaan besar. Aulia menatapnya tanpa berkedip. Saya tidak pernah main-main dengan perusahaan saya. Ruangan itu hening. Tidak ada yang langsung memahami sepenuhnya. Tetapi, untuk pertama kalinya, wajah Citra berubah. Farel menatap Aulia seperti baru menyadari ada bagian dari istrinya yang tidak pernah ia kenal. Ibu Helena memegang lengan sofa, sementara Rani kehilangan kata-kata. Aulia duduk kembali dengan sangat tenang. Beberapa menit sebelumnya, mereka mengira ia hanya istri cemburuan yang mengganggu pembahasan bisnis. Beberapa menit lagi, mereka akan tahu bahwa kontrak yang mereka banggakan tidak sedang menunggu bantuan Citra. Kontrak itu menunggu tanda tangan Aulia. Setelah Aulia menutup telepon dengan Pak Hendra, ruang tengah rumah Ibu Helena berubah sunyi beberapa detik. Tidak ada yang langsung bicara. Farel masih menatap istrinya dengan wajah bingung dan mulai gelisah. Citra berdiri di dekat meja, senyumnya tampak kaku. Ibu Helena memandang Aulia seperti sedang melihat menantu yang tiba-tiba berani bermain-main terlalu jauh. Rani, yang tadi paling banyak tertawa, kini hanya menatap ponsel di tangan Aulia, seolah berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun kesunyian itu tidak berlangsung lama. Ibu Helena akhirnya tertawa pendek. Aulia, kamu ini sebenarnya sedang apa? Membawa-bawa nama legal perusahaan? Jangan mempermalukan diri sendiri. Rani langsung mendapatkan kembali keberaniannya.
Iya Mbak, jangan karena cemburu sama Mbak Citra, terus pura-pura punya urusan dengan kontrak perusahaan besar. Farel mengusap wajahnya. Aulia, cukup. Aku tidak tahu kamu dapat nomor siapa. Tapi jangan membuat masalah ini makin besar. Aulia menatap suaminya dengan tenang. Mas, masalah ini sudah besar sejak kamu membela Citra dan menyebut aku pembuat masalah. Citra menghela napas, lalu berbicara dengan suara lembut yang dibuat seolah penuh pengertian. Aulia, aku benar-benar tidak mau ini jadi panjang. Kalau kamu merasa tidak nyaman karena masa laluku dengan Farel, aku bisa mengerti. Tapi jangan membawa nama perusahaan. Ini bisa merusak reputasi Farel. Aulia menatap Citra. Kamu sangat peduli pada reputasi Farel. Tentu, jawab Citra cepat. Aku datang untuk membantu proyeknya. Dengan duduk terlalu dekat dengannya, membahas kenangan lama, dan membuat keluarganya membandingkan aku denganmu, wajah Citra berubah. Aku tidak pernah meminta mereka membandingkan, tapi kamu menikmati setiap kali itu terjadi. Ruangan kembali hening. Farel berdiri lebih tegak. Aulia, jangan bicara seperti itu kepada Citra. Aulia menoleh kepada suaminya. Masih membela dia? Aulia, aku membela orang yang datang baik-baik, dan kamu serang terus. Aulia tersenyum sangat tipis. Baik-baik? Mas, orang yang datang baik-baik tidak akan membawa masa lalu ke ruang keluarga orang lain. Orang yang profesional tidak akan berkata, rasanya seperti dulu di depan istri rekan kerjanya. Orang yang benar-benar hanya mengurus kontrak tidak akan membuat dirinya terlihat seperti perempuan yang lebih pantas berdiri di samping suami orang. Citra menunduk dengan mata mulai berkaca-kaca. Farel, aku sebaiknya pergi. Aku tidak sanggup dihina seperti ini. Ibu Helena langsung memegang tangan Citra. Tidak, kamu tidak salah. Justru Aulia yang harus minta maaf. Rani ikut menyahut. Benar, Mbak Aulia harus minta maaf. Kalau gara-gara sikap Mbak kontrak ini gagal, Mas Farel yang rugi. Farel menatap Aulia dengan wajah keras. Aulia minta maaf kepada Citra. Aulia membeku sesaat. Ia sudah menduga kalimat itu mungkin akan keluar. Tetapi mendengarnya langsung dari mulut Farel tetap membuat dadanya sakit. Kamu ingin aku minta maaf? Tanya Aulia pelan. Iya, jawab Farel. Kamu sudah mempermalukan Citra di depan keluargaku. Aulia menatap sekeliling ruang tengah itu. Di depan keluargamu? Mas, sejak kemarin aku dipermalukan di depan keluargamu. Aku dibandingkan dengan masa lalumu. Aku disebut tidak percaya diri. Aku dianggap tidak paham bisnis. Aku diposisikan sebagai gangguan di tengah proyekmu. Tapi tidak sekalipun kamu meminta mereka minta maaf kepadaku. Ibu Helena langsung menyela. Karena kamu memang membuat keadaan sulit. Citra membawa peluang. Kamu membawa kecemburuan. Aulia menatap ibu mertuanya. Bu, peluang yang dibawa Citra belum tentu miliknya. Citra mengangkat wajah cepat. Maksudmu apa? Aulia menjawab tenang. Sebentar lagi kamu akan tahu. Farel tampak semakin marah. Aulia, jangan bicara seolah kamu punya kuasa atas kontrak itu. Aulia menatap suaminya lama. Itulah masalahnya, Mas. Kamu terlalu yakin aku tidak punya kuasa apa-apa. Kalimat itu membuat Farel terdiam. Citra mencoba tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar, tidak stabil. Aulia, aku tahu kamu mungkin ingin membuat kami terkejut. Tapi kontrak PT Samudra Kencana bukan mainan. Aku sudah beberapa kali ikut proses bisnis seperti ini. Dokumen resmi tidak bisa dibuka di rumah keluarga hanya karena seseorang merasa tersinggung. Aulia mengangguk. Benar, dokumen resmi tidak bisa dibuka sembarangan. Kalau begitu, tapi bisa dibuka oleh pihak yang berwenang. Citra tidak menjawab. Rani berbisik kepada Ibu Helena. Bu, kok Mbak Aulia ngomongnya yakin sekali? Ibu Helena masih mencoba keras. Yakin karena sedang marah. Orang marah bisa bicara apa saja. Dewi yang sejak tadi diam di dekat dapur akhirnya melangkah maju. Tante Helena,
Lebih baik tunggu saja Pak Hendra datang. Ibu Helena menoleh tajam. Dewi, kamu tidak perlu ikut campur. Dewi menjawab tenang. Saya tidak ikut campur. Saya hanya menyarankan agar semua orang tidak terlalu cepat tertawa sebelum tahu apa yang dibawa Pak Hendra. Farel menatap Dewi. Kamu tahu sesuatu? Dewi melirik Aulia. Saya tahu Aulia terlalu lama sabar. Farel tampak ingin bertanya lagi, tetapi ponselnya tiba-tiba bergetar. Nama Pak Surya, direktur perusahaannya, muncul di layar. Farel langsung mengangkat dengan wajah tegang. Selamat malam, Pak. Suara Pak Surya terdengar cukup keras di ruangan yang sunyi. Farel, saya baru mendapat kabar dari pihak PT Samudra Kencana bahwa ada pembahasan kontrak tidak resmi yang melibatkan Anda dan konsultan pendamping. Apa benar Anda sedang bersama Citra? Farel langsung pucat. Iya, Pak. Tapi, ini hanya pembahasan persiapan. Pembahasan persiapan tidak seharusnya dilakukan di ruang keluarga dengan unsur pribadi. Pihak Samudra Kencana sangat ketat soal etika kontrak. Citra tampak semakin tegang. Ibu Helena mulai kehilangan ketenangannya. Pak Surya melanjutkan. Saya juga mendapat informasi bahwa Pak Hendra dari Legal Samudra Kencana sedang menuju lokasi Anda. Ikuti semua prosedur. Jangan membuat perusahaan kita kehilangan peluang karena kesalahan etika. Farel menelan ludah. Baik, Pak. Panggilan terputus. Kini wajah Farel benar-benar berubah. Ia menatap Aulia, lalu Citra. Pak Surya tahu Pak Hendra datang. Citra berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya pemeriksaan biasa. Tidak perlu panik. Aulia menatapnya. Kamu tadi bilang dokumen resmi tidak bisa dibuka sembarangan. Jadi kalau Pak Hendra datang, tentu ada alasan resmi. Citra tidak mampu membalas. Ibu Helena masih mencoba mempertahankan posisi. Apapun itu, Aulia tetap harus minta maaf. Dia sudah membuat tamu ibu tidak nyaman. Aulia menatap ibu mertuanya. Bu, apakah ibu akan tetap meminta saya minta maaf kalau nanti terbukti Citra yang melanggar batas? Ibu Helena menjawab cepat. Citra tidak melakukan apa-apa. Kamu saja yang terlalu cemburu. Aulia mengangguk pelan. Baik, kita simpan kalimat itu. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang menoleh. Rani berdiri lebih dulu dan melihat dari jendela. Wajahnya berubah. Ada mobil kantor, katanya pelan. Pintu diketuk. Farel membuka pintu dengan tangan sedikit gemetar. Di luar berdiri seorang pria paruh baya, mengenakan kemeja rapi, dan membawa map hitam tebal. Di sampingnya ada seorang staf muda membawa tas dokumen. Pria itu adalah Pak Hendra. Begitu masuk, ia tidak menatap Farel terlebih dahulu. Ia justru langsung mencari Aulia. Saat melihatnya, Pak Hendra menunduk sopan. Selamat malam, Bu Aulia. Maaf membuat ibu menunggu. Ruangan itu membeku. Ibu Helena menatap Pak Hendra, lalu Aulia. Rani membuka mulut tanpa suara. Citra berdiri kaku, wajahnya mulai kehilangan warna. Farel seperti tidak percaya mendengar cara Pak Hendra menyapa istrinya. Aulia berdiri dengan tenang. Terima kasih sudah datang, Pak. Pak Hendra meletakkan map hitam di meja. Saya membawa salinan kontrak kerjasama, dokumen kepemilikan saham, keputusan pemegang saham, dan klausul etika kerjasama seperti yang Ibu minta. Farel menatap map itu. Bu Aulia, maksud Bapak apa? Pak Hendra menoleh kepadanya dengan wajah profesional. Saudara Farel, saya rasa semua akan lebih jelas setelah dokumen dibuka. Citra tiba-tiba berkata, Pak Hendra, apakah perlu dibuka di sini? Ini urusan internal perusahaan. Pak Hendra menatapnya. Justru karena ada indikasi pembahasan kontrak dibawa ke ruang keluarga dan berpotensi melanggar batas etika, dokumen ini perlu dijelaskan di hadapan pihak yang terlibat. Ibu Helena berdiri. Sebentar, saya tidak mengerti. Kenapa Bapak menuruti permintaan Aulia? Pak Hendra menjawab dengan tenang.
Karena Ibu Aulia adalah pihak yang memiliki hak persetujuan akhir atas kontrak ini. Tidak ada yang bicara. Aulia menatap Farel. Mas, tadi kamu memintaku minta maaf kepada Citra demi kontrakmu. Farel tidak mampu menjawab. Aulia melanjutkan. Suaranya pelan tetapi jelas. Sekarang kita buka kontraknya. Biar semua tahu. Kontrak yang kalian banggakan sebenarnya menunggu tanda tangan siapa. Pak Hendra membuka map hitam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Citra tidak lagi tersenyum. Pak Hendra membuka map hitam di atas meja ruang tengah. Gerakannya tenang. Tetapi ketenangan itu justru membuat seluruh ruangan semakin tegang. Tidak ada lagi tawa Rani, tidak ada lagi senyum manis Citra, dan tidak ada lagi suara Ibu Helena yang penuh keyakinan. Semua mata tertuju pada dokumen yang baru saja diletakkan di meja. Farel berdiri kaku di dekat sofa. Ia menatap Pak Hendra, lalu menatap Aulia. Wajahnya menunjukkan campuran bingung, takut, dan tidak percaya. Beberapa menit sebelumnya, ia masih meminta Aulia meminta maaf kepada Citra. Ia masih merasa istrinya hanya membuat keributan karena cemburu. Ia masih yakin bahwa kontrak besar itu adalah peluang yang dibawa oleh Citra dan diperjuangkan oleh dirinya. Namun cara Pak Hendra menyapa Aulia tadi membuat keyakinan itu mulai runtuh. Bu Aulia, kata Pak Hendra sopan, apakah saya boleh menjelaskan dari awal? Aulia mengangguk. Silakan Pak, saya ingin semua orang di ruangan ini mendengar dengan jelas. Pak Hendra mengambil dokumen pertama. Ini adalah draft kontrak kerjasama antara PT Samudra Kencana dan perusahaan tempat saudara Farel bekerja. Kontrak ini bernilai besar, bersifat strategis, dan membutuhkan persetujuan akhir dari pemegang saham mayoritas PT Samudra Kencana. Citra menelan ludah. Pak Hendra, saya rasa tidak perlu membahas detail perusahaan di sini. Pak Hendra menatapnya. Saudari Citra, justru karena pembahasan kontrak ini sudah dibawa ke ruang keluarga dan digunakan untuk menekan Ibu Aulia secara pribadi, maka status pihak yang berwenang harus diluruskan. Citra langsung diam. Ibu Helena tampak tidak sabar. Baik, kalau begitu jelaskan saja. Apa hubungan Aulia dengan kontrak itu? Pak Hendra membuka halaman kedua, lalu meletakkannya di tengah meja. Di halaman ini tercantum struktur persetujuan internal PT Samudra Kencana untuk kontrak strategis di atas nilai tertentu. Keputusan akhir berada pada pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik hak persetujuan. Rani mendekat sedikit, mencoba membaca nama di dokumen itu. Matanya melebar. Pak Hendra melanjutkan. Nama pihak pemegang hak persetujuan akhir adalah Aulia Maheswari. Ruangan itu membeku. Farel menatap dokumen itu seperti tidak mengerti bahasa yang tertulis di sana. Ibu Helena memegang sandaran sofa. Rani menutup mulut. Citra berdiri tanpa bergerak. Wajahnya perlahan kehilangan warna. Aulia tetap duduk tenang. Farel akhirnya bersuara. Suaranya rendah dan bergetar. Aulia, maksudnya apa? Aulia menatap suaminya. Maksudnya, kontrak yang kamu banggakan sejak beberapa minggu lalu menunggu persetujuanku, Mas. Ibu Helena menggeleng cepat. Tidak mungkin. Aulia selama ini tidak pernah bicara soal perusahaan itu. Aulia menjawab pelan. Karena saya tidak pernah merasa perlu menjadikan perusahaan sebagai alat untuk dihormati di rumah ini, Bu. Pak Hendra membuka dokumen berikutnya. Ini salinan keputusan pemegang saham. Ibu Aulia adalah pemilik saham mayoritas PT Samudra Kencana. Beliau memang tidak selalu tampil di depan publik karena sebagian operasional dijalankan direksi profesional. Tetapi untuk kontrak tertentu, persetujuan beliau wajib. Citra mencoba tersenyum, tetapi gagal. Mungkin ini hanya kebetulan nama yang sama. Dewi yang sejak tadi diam menatapnya dingin.
Kamu masih ingin menyangkal dokumen legal yang dibawa langsung oleh kepala legal perusahaan? Citra tidak menjawab. Pak Hendra menyerahkan salinan kartu identitas dan dokumen kepemilikan yang sudah disamarkan pada beberapa bagian sensitif. Semua dokumen ini sah. Saya hadir atas permintaan Ibu Aulia sebagai pihak yang berwenang. Farel duduk perlahan, seperti lututnya tidak lagi kuat. Ia menatap Aulia dengan mata penuh pertanyaan yang terlambat. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aulia tersenyum sedih. Karena aku ingin kamu melihatku sebagai istri, bukan sebagai pintu menuju kontrak. Kalimat itu membuat Farel terdiam. Aulia melanjutkan, aku ingin keluargamu menghormatiku karena aku menjadi bagian dari hidupmu, bukan karena aku memiliki perusahaan. Tapi ternyata, selama aku diam, kalian mengira aku tidak punya nilai. Ibu Helena menunduk, tetapi harga dirinya masih mencoba bertahan. Kami tidak tahu. Aulia menatapnya. Ibu tidak tahu, tapi ibu merasa cukup tahu untuk membandingkan saya dengan Citra. Ibu tidak tahu, tapi ibu merasa cukup tahu untuk mengatakan Citra lebih cocok mendampingi Farel. Ibu tidak tahu, tapi ibu merasa cukup tahu untuk meminta saya minta maaf kepada perempuan yang sejak awal melewati batas. Ibu Helena tidak mampu menjawab. Rani berdiri kaku. Mbak Aulia, jadi selama ini PT Samudra Kencana. Perusahaan saya? Jawab Aulia singkat. Rani langsung menunduk. Citra mencoba mengambil alih keadaan. Bu Aulia, kalau begitu saya rasa ini justru bagus. Kita bisa bicara lebih profesional sekarang. Saya datang membawa proposal untuk memastikan kerjasama ini berjalan baik. Aulia menatap Citra. Profesional? Citra mengangguk cepat. Iya, kalau saya tahu sejak awal bahwa Anda pihak pengambil keputusan, tentu kamu akan bersikap berbeda. Potong Aulia tenang. Itu masalahnya. Citra terdiam. Aulia berdiri. Kamu datang ke rumah ini bukan hanya membawa proposal. Kamu membawa masa lalu. Kamu membiarkan keluarga suamiku membandingkan aku denganmu. Kamu duduk terlalu dekat dengan Farel. Menyebut kenangan lama, lalu pura-pura menjadi korban saat aku meminta batas. Farel menunduk. Setiap kalimat Aulia seperti membuka kembali adegan yang tadi ia biarkan terjadi. Citra menjawab pelan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aulia menatapnya tanpa marah. Orang yang tidak bermaksud seperti itu tidak akan mengatakan bahwa istri rekannya belum terbiasa dengan dunia bisnis. Wajah Citra memerah. Pak Hendra kemudian membuka halaman kontrak lain. Selain status kepemilikan, ada satu bagian penting yang perlu dibahas. Klausul etika kerjasama. PT Samudra Kencana mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam proses kontrak menjaga profesionalisme, menghindari konflik kepentingan pribadi, dan tidak menggunakan hubungan personal untuk memengaruhi keputusan bisnis. Farel menatap Pak Hendra cepat. Pak, pembahasan ini hanya persiapan. Tidak ada maksud melanggar. Pak Hendra menjawab tenang. Saudara Farel membawa mantan pasangan ke ruang keluarga, membiarkan pembahasan kontrak bercampur dengan tekanan terhadap istri, yang ternyata pemilik pihak mitra, dan membiarkan konsultan eksternal menggunakan kedekatan pribadi sebagai bagian dari pendekatan, semuanya dapat dianggap sebagai risiko etika. Farel pucat. Ibu Helena berkata lirih, tapi kami tidak tahu Aulia pemiliknya. Pak Hendra menatapnya. Justru karena tidak tahu, seharusnya semua pihak tetap menghormati batas. Etika tidak hanya berlaku saat kita tahu seseorang punya kuasa. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Aulia mengambil dokumen kontrak dari meja. Ia membuka halaman tanda tangan akhir, lalu menunjukkannya kepada Farel. Lihat ini, Mas. Di sini tempat tanda tanganku dibutuhkan. Bukan tanda tangan Citra. Bukan pujian ibu. Bukan dukungan Rani. Bukan pembelaanmu terhadap mantanmu. Kontrak ini menunggu keputusan dari orang yang tadi kamu sebut pembuat masalah. Farel memejamkan mata. Aulia,
Aku, jangan minta maaf dulu, potong Aulia. Dengar sampai selesai. Farel diam. Aulia menatap semua orang di ruangan itu. Saya tidak pernah ingin membuka ini di rumah keluarga. Saya tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Tapi ketika posisi saya sebagai istri terus diinjak, ketika perasaan saya dianggap gangguan, ketika mantan suami saya dibela di depan mata saya sendiri, maka saya harus menunjukkan bahwa diam saya bukan berarti tidak punya hak. Citra menatap lantai. Rani tidak berani mengangkat wajah. Ibu Helena duduk perlahan. Wajahnya pucat. Farel menatap dokumen di tangan Aulia seperti melihat masa depannya mulai berubah arah. Pak Hendra berkata, "Bu Aulia, sesuai permintaan Ibu, kami juga membawa catatan komunikasi terkait proses pendekatan proyek ini. Ada beberapa hal yang perlu ditinjau sebelum kontrak bisa dilanjutkan." Citra langsung tegang. Catatan komunikasi apa? Aulia menoleh kepadanya. Kita belum selesai, Citra. Dewi berdiri di samping Aulia. Tadi kalian tertawa ketika Aulia bertanya soal etika. Sekarang dengarkan baik-baik. Pak Hendra membuka tablet miliknya. Ada indikasi bahwa proses pendekatan kontrak ini tidak hanya berbasis proposal, tetapi juga menggunakan hubungan pribadi antara saudari Citra dan saudara Farel. Farel menatap Citra. Apa maksudnya? Citra menggeleng cepat. Aku tidak tahu. Aulia menatap Farel dengan mata tenang namun dingin. Mas, tadi kamu membela orang yang membawa peluang. Sekarang kita lihat peluang seperti apa yang sebenarnya dia bawa. Pak Hendra menekan layar tablet dan di ruangan yang baru saja mengetahui siapa pemilik kontrak itu, bukti berikutnya mulai dibuka. Pak Hendra membuka tablet di atas meja. Suasana ruang tengah semakin berat. Beberapa menit sebelumnya, semua orang baru mengetahui bahwa Aulia bukan istri biasa seperti yang mereka pikirkan. Ia adalah pemilik saham mayoritas PT Samudra Kencana, pihak yang memegang hak persetujuan akhir atas kontrak yang selama ini dikejar Farel dengan penuh kebanggaan. Namun belum ada satupun yang benar-benar sempat mencerna kenyataan itu, karena Pak Hendra sudah membuka bukti berikutnya. Citra berdiri kaku. Wajahnya tidak lagi tenang. Senyum yang sejak awal ia pakai untuk terlihat anggun, kini hilang sepenuhnya. Farel menatap tablet itu dengan dada berdebar. Ia belum tahu bukti apa yang dibawa Pak Hendra, tetapi dari cara Aulia menatapnya, ia tahu sesuatu yang lebih buruk akan terbuka. Pak Hendra berkata, sebelum kontrak kerjasama dilanjutkan, tim legal PT Samudra Kencana melakukan peninjauan komunikasi dan proses pendekatan yang dilakukan pihak calon vendor. Dalam pemeriksaan awal, ditemukan beberapa percakapan yang menunjukkan pendekatan personal dan potensi pelanggaran etika. Personal, Citra langsung menyela. Pak Hendra, komunikasi pribadi tidak bisa dijadikan dasar membatalkan kontrak. Pak Hendra menatapnya tenang. Komunikasi pribadi tidak menjadi masalah jika tidak digunakan untuk memengaruhi proses bisnis, menekan pihak pengambil keputusan, atau menciptakan konflik kepentingan. Masalahnya, dalam kasus ini, isi komunikasi menunjukkan arah itu. Aulia duduk diam. Ia tidak memotong. Ia membiarkan Pak Hendra menjelaskan dengan cara profesional. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang sedang membalas dendam. Ia ingin semua orang memahami bahwa yang sedang dibuka bukan kecemburuan, melainkan pelanggaran batas. Pak Hendra menekan layar. Tangkapan layar, percakapan antara Citra dan Farel muncul. Citra, kamu yakin istrimu tidak akan ikut campur? Farel, Aulia tidak paham urusan kontrak. Dia cuma sensitif kalau dengar namamu. Citra, bagus. Kalau dia marah, biarkan saja. Keluargamu pasti lihat aku lebih profesional. Farel, jangan membuatnya makin panas. Citra, kadang perempuan perlu tahu posisinya. Farel,
Yang penting proyek ini masuk dulu. Ruangan itu hening. Ibu Helena menutup mulutnya. Rani menatap Citra dengan mata melebar. Farel seperti kehilangan suara. Ia ingat percakapan itu. Saat menulisnya, ia menganggap itu hanya obrolan ringan. Ia tidak pernah membayangkan kalimat, Aulia tidak paham urusan kontrak. Akan dibaca di depan Aulia sendiri, di depan ibunya, di depan legal perusahaan yang kontraknya sedang ia kejar. Aulia menatap Farel. Jadi di belakangku, kamu bilang aku tidak paham urusan kontrak? Farel langsung berkata, Aulia, aku tidak bermaksud merendahkan kamu. Kamu hanya apa, Mas? Potong Aulia pelan. Kamu hanya ingin terlihat lebih hebat di depan Citra? Farel terdiam. Citra mencoba mengambil alih. Itu hanya percakapan biasa. Aku tidak berniat buruk. Aku cuma ingin Farel fokus pada proyek. Dewi langsung menatapnya. Dengan membuat istrinya terlihat cemburu dan tidak profesional, Citra menegang. Saya tidak bicara dengan Anda. Aulia mengangkat tangan kecil, menghentikan Dewi. Biarkan Pak Hendra lanjut. Pak Hendra membuka tangkapan layar berikutnya. Kali ini, percakapan Citra dengan seorang rekan bernama Lala. Citra, Farel masih mudah diarahkan kalau keluarganya sudah mendukung. Lala, istrinya tidak masalah. Citra, istrinya terlalu sederhana. Keluarganya juga lebih suka aku. Kalau Aulia marah, justru bagus. Nanti dia terlihat tidak dewasa. Lala, kamu mau balik sama Farel? Citra, aku mau proyek ini dulu. Kalau Farel ikut terbawa, itu bonus. Rani mengeluarkan suara kecil karena terkejut. Ibu Helena menatap Citra seperti tidak percaya. Selama ini ia mengira Citra adalah perempuan elegan yang datang membawa peluang. Ternyata Citra menilai keluarganya sebagai alat untuk menekan Aulia. Farel menatap Citra. Kamu bilang begitu? Citra panik. Itu konteksnya bercanda. Kamu jangan salah paham. Aulia tersenyum sedih. Lucu, ya. Saat aku meminta batas, aku disebut cemburu. Saat chat kamu terbuka, semuanya disebut bercanda. Citra tidak mampu menjawab. Pak Hendra membuka dokumen berikutnya. Selain itu, ada catatan bahwa saudari Citra tidak tercantum sebagai pihak resmi dalam struktur pengambilan keputusan calon vendor. Posisi saudari Citra hanya konsultan pendamping. Tetapi dalam beberapa komunikasi, saudari Citra menawarkan diri sebagai pihak yang dapat membuka jalan personal melalui saudara Farel. Di layar muncul potongan pesan Citra kepada seseorang dari tim vendor. Citra, tenang, Farel bisa dibawa. Keluarganya juga senang. Aku dekat lagi dari sisi personal aman. Kalau istrinya ribut, itu urusan rumah tangga. Kontrak tetap kita dorong. Pak Hendra melanjutkan. Pernyataan seperti ini menunjukkan adanya upaya memanfaatkan hubungan pribadi untuk memengaruhi proses bisnis. PT Samudra Kencana memiliki klausul yang jelas bahwa pendekatan semacam ini dapat menjadi dasar peninjauan ulang atau pembatalan kerjasama. Farel langsung pucat. Pak, saya tidak pernah berniat membawa urusan pribadi ke kontrak. Aulia menatapnya. Tapi kamu membiarkannya terjadi di ruang keluarga, Mas. Kamu membiarkan Citra duduk di rumah ibumu, membahas proyek, mengenang masa lalu, membuat aku terlihat seperti pengganggu. Lalu kamu membelanya di depan semua orang. Farel menunduk. Citra berkata cepat. Aulia, kalau sejak awal aku tahu kamu pemiliknya, aku tidak akan. Aulia menatapnya tajam. Tidak akan apa? Tidak akan merendahkanku? Tidak akan menyebutku terlalu sederhana? Tidak akan membuat aku terlihat cemburu? Jadi, kamu hanya menjaga sikap kepada orang yang kamu tahu punya kuasa? Citra membeku. Kalimat itu membuat Ibu Helena menunduk. Karena sebenarnya, bukan hanya Citra yang seperti itu.
Ibu Helena juga baru diam setelah tahu siapa Aulia. Sebelum itu, ia bebas membandingkan, menekan, dan memihak Citra. Ponsel Pak Hendra berdering. Ia melihat layar, lalu menatap Aulia. Bu Aulia, Pak Surya dari perusahaan saudara Farel ingin berbicara melalui panggilan video. Aulia mengangguk. Silahkan. Pak Hendra menerima panggilan dan menyalakan speaker. Wajah Pak Surya muncul di layar tablet. Farel langsung berdiri lebih tegak. Wajahnya semakin tegang. Selamat malam, Bu Aulia, kata Pak Surya dengan nada hormat. Saya mohon maaf atas situasi yang terjadi. Kami baru menerima ringkasan dari Pak Hendra. Atas nama perusahaan, kami akan melakukan evaluasi internal terhadap keterlibatan saudara Farel dalam proses pendekatan kontrak. Farel langsung berkata, Pak Surya, saya bisa jelaskan. Pak Surya menatapnya dari layar. Anda akan diberi kesempatan klarifikasi secara resmi. Namun saat ini, yang kami lihat adalah adanya pembahasan kontrak strategis di luar forum profesional, keterlibatan konsultan yang memiliki hubungan pribadi dengan Anda, dan potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan calon mitra. Ibu Helena memegang dada. Rani tidak berani bersuara. Pak Surya melanjutkan, Bu Aulia, kami memahami jika PT Samudra Kencana ingin menunda proses kontrak sampai semua hal ini jelas. Aulia menatap Farel, lalu Citra, lalu dokumen di meja. Untuk sementara, kontrak ditunda. Saya tidak akan menandatangani kerjasama yang prosesnya dibawa dengan cara seperti ini. Farel seperti kehilangan napas. Aulia mengangkat tangan. Jangan memohon kepadaku sebagai istrimu setelah tadi kamu merendahkanku sebagai istri. Citra cepat berkata, Bu Aulia, mohon jangan menghukum seluruh proyek hanya karena kesalahpahaman pribadi. Aulia menoleh. Ini bukan kesalahpahaman pribadi. Ini pelanggaran etika bisnis dan pelanggaran batas rumah tangga. Citra menunduk, tetapi masih mencoba bertahan. Saya bisa mundur dari proyek kalau itu membuat kontrak tetap jalan. Pak Hendra menjawab, pengunduran diri saudari Citra tidak otomatis memulihkan proses. Semua komunikasi dan pendekatan yang sudah terjadi tetap menjadi bagian dari evaluasi. Pak Surya mengangguk dari layar. Benar, kami juga harus meninjau posisi Farel dalam proyek ini. Farel menatap Pak Surya dengan wajah hancur. Pak, proyek ini sangat penting untuk karier saya. Pak Surya menjawab tegas. Justru karena penting, seharusnya dijaga dengan profesional, bukan dibawa ke meja makan keluarga bersama mantan pasangan. Kalimat itu membuat Farel tidak bisa berkata apa-apa. Panggilan berakhir beberapa menit kemudian. Ruang tengah kembali sunyi. Tetapi kesunyian kali ini berbeda. Sebelumnya, mereka diam karena meremehkan Aulia. Sekarang, mereka diam karena sadar bahwa Aulia bukan perempuan yang bisa mereka tekan dengan tawa, sindiran, atau nama masa lalu. Ibu Helena akhirnya berkata lirih, Aulia, ibu tidak tahu. Aulia menatapnya. Ibu tidak tahu saya pemilik perusahaan, tapi ibu tahu saya istri Farel. Seharusnya itu cukup untuk tidak membandingkan saya dengan mantannya. Ibu Helena menunduk. Rani berbisik, Mbak, aku minta maaf. Aulia tidak menjawab. Ia lelah mendengar permintaan maaf yang muncul setelah posisi orang berubah. Farel melangkah mendekat. Aulia, aku benar-benar salah. Aulia menatapnya lama. Kamu salah bukan karena tidak tahu aku pemilik kontrak. Kamu salah karena membela Citra saat aku meminta dihargai sebagai istrimu. Farel terdiam. Aulia mengambil salinan kontrak dari meja dan menutupnya. Malam ini, kontrak ini tidak akan ditandatangani. Dan hubungan kita juga tidak akan diselesaikan dengan satu kata, maaf. Tidak ada yang berani menahan saat Aulia berdiri. Citra kehilangan peluang yang ia kira bisa ia kendalikan. Farel kehilangan posisi aman yang ia banggakan. Ibu Helena
kehilangan kesombongan terhadap mantan calon menantu yang selama ini ia puji. Dan Aulia, untuk pertama kalinya, tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kuasanya demi menjaga wajah orang-orang yang tidak pernah menjaga hatinya. Setelah Aulia menutup salinan kontrak di atas meja, tidak ada seorang pun berani langsung bicara. Ruang tengah rumah Ibu Helena, yang beberapa jam sebelumnya penuh tawa, pujian, dan sindiran, kini terasa seperti ruang sidang kecil. Citra berdiri dengan wajah pucat. Rani menunduk tanpa berani menatap siapapun. Sementara Ibu Helena duduk lemas di sofa. Farel masih berdiri di dekat meja, menatap kontrak yang baru saja ditutup oleh istrinya sendiri. Kontrak itu bukan lagi sekadar peluang karier. Kontrak itu menjadi cermin yang menunjukkan betapa jauhnya Farel telah meremehkan Aulia. Pak Hendra merapikan dokumen dengan tenang. Bu Aulia, sesuai arahan Ibu, proses kerjasama akan kami tandai sebagai ditunda sampai evaluasi etika selesai. Aulia mengangguk. Tolong sampaikan kepada Dewan Direksi. Saya tidak akan menandatangani kontrak yang prosesnya melibatkan tekanan pribadi, konflik masa lalu, dan sikap tidak profesional. Citra langsung maju setengah langkah. Bu Aulia, saya mohon, jangan bawa masalah pribadi ini ke keputusan bisnis. Saya bisa mundur dari proyek. Saya bisa mengirim surat resmi. Tapi jangan batalkan peluang perusahaan Farel hanya karena kesalahpahaman malam ini. Aulia menatap Citra. Kesalahpahaman? Citra menggigit bibir. Maksud saya, mungkin cara saya salah, tapi tujuan saya hanya membantu proyek. Aulia berdiri. Citra, kamu tidak sedang membantu proyek ketika kamu menikmati keluarga suamiku, membandingkan aku denganmu. Kamu tidak sedang profesional ketika kamu membawa kenangan lama ke rumah ini. Kamu tidak sedang menjaga kontrak ketika kamu menulis bahwa jika aku marah, itu bagus, karena aku akan terlihat tidak dewasa. Citra menunduk, tidak ada lagi senyum manis. Tidak ada lagi suara lembut yang dibuat seolah ia korban. Aulia melanjutkan, bisnis tidak bisa dibangun dari penghinaan terhadap istri orang, dan kerjasama yang baik tidak dimulai dari seseorang yang mencoba masuk lewat pintu masa lalu. Farel memejamkan mata. Setiap kalimat Aulia bukan hanya menampar Citra, tetapi juga dirinya, karena ia yang membuka pintu itu. Ia yang membiarkan Citra duduk terlalu dekat. Ia yang membiarkan ibunya membandingkan. Ia yang menyebut istrinya pembuat masalah. Ibu Helena akhirnya bersuara, sangat pelan. Aulia, ibu salah. Aulia menoleh kepadanya. Ibu salah karena tidak tahu saya pemilik perusahaan, atau ibu salah karena merendahkan saya sebagai istri Farel? Ibu Helena membeku. Pertanyaan itu membuatnya tidak bisa bersembunyi di balik ketidaktahuan. Ibu, salah karena merendahkan kamu, jawabnya lirih. Aulia menatapnya tanpa marah, tetapi juga tanpa kelembutan yang biasa ia tunjukkan. Selama ini saya datang ke rumah ini sebagai menantu. Saya membantu di dapur, menjaga ucapan, menghormati ibu. Tapi ibu terus membawa nama Citra, terus mengatakan dia lebih pantas, terus membuat saya merasa seperti orang asing di rumah suami saya sendiri. Air mata Ibu Helena jatuh. Ibu tidak sadar sudah sejauh itu. Dewi yang berdiri di samping Aulia menjawab pelan. Orang sering bilang tidak sadar setelah orang yang disakiti akhirnya punya bukti bahwa dirinya tidak serendah yang mereka kira. Rani juga mendekat dengan wajah malu. Mbak Aulia, aku minta maaf. Aku ikut-ikutan menyindir. Kamu pikir aku tidak punya apa-apa? Potong Aulia tenang. Rani tidak berani membantah. Iya, aku salah. Aulia menarik napas panjang. Aku tidak butuh kalian tiba-tiba menghormatiku karena perusahaan. Aku hanya ingin kalian paham. Sebelum tahu semua ini pun, aku tetap istri Farel. Seharusnya itu cukup untuk tidak mempermalukanku. Farel mengangkat wajah. Matanya merah. Aulia,
Aku benar-benar bodoh. Aulia menatapnya. Bodoh karena tidak tahu aku pemilik perusahaan? Farel menggeleng cepat. Bukan. Bodoh karena aku membuat kamu merasa tidak punya tempat. Aku membela Citra saat seharusnya aku menjaga kamu. Aku memakai kata karier untuk membenarkan kedekatan yang tidak pantas. Aku membiarkan Ibu dan Rani membandingkanmu dengan masa laluku. Aulia diam. Ia mendengar pengakuan itu, tetapi hatinya belum bisa langsung menerima. Luka yang dibuat di depan keluarga tidak bisa sembuh, hanya karena kebenaran tiba-tiba membuat semua orang menunduk. Pak Hendra menutup map hitam. Bu Aulia, apakah masih ada yang perlu saya sampaikan? Aulia menatap Farel, lalu Citra. Sampaikan kepada Pak Surya bahwa evaluasi akan dilakukan tertulis. Semua komunikasi proyek harus melalui jalur resmi. Tidak ada lagi pembahasan di rumah keluarga. Tidak ada lagi peran Citra dalam proses ini sampai keputusan akhir keluar. Citra tersentak. Bu Aulia, itu bisa menghancurkan reputasi saya. Aulia menjawab. Reputasi rusak ketika seseorang salah menggunakan posisi dan masa lalunya, bukan ketika orang lain membuka faktanya. Citra menunduk. Ia tidak punya jawaban. Malam itu, Pak Hendra pamit setelah menyerahkan salinan dokumen yang diperlukan. Citra juga akhirnya pergi, tetapi tidak seperti saat datang. Saat datang, ia dipeluk Ibu Helena, disambut Rani, dan dipandang Farel sebagai pembawa peluang. Saat pergi, ia hanya menunduk, memegang tasnya erat tanpa ada yang berani memintanya tinggal. Farel ingin mengantar Aulia pulang, tetapi Aulia mengambil tasnya sendiri. Kita pulang sendiri-sendiri malam ini, katanya. Farel panik. Aulia, tolong. Aku ingin bicara. Kita akan bicara. Tapi bukan saat kamu masih takut kehilangan kontrak lebih besar daripada takut kehilangan kepercayaanku. Kalimat itu membuat Farel membeku. Aulia menoleh kepada Ibu Helena. Bu, mulai hari ini saya tidak mau lagi mendengar nama Citra dijadikan perbandingan dalam pernikahan saya. Kalau Ibu masih ingin menghormati saya hanya karena tahu saya pemilik perusahaan, lebih baik Ibu diam dulu sampai benar-benar belajar menghormati saya sebagai manusia. Ibu Helena hanya bisa mengangguk. Beberapa hari setelah malam itu, perusahaan Farel memanggilnya untuk klarifikasi. Pak Surya menegur keras karena Farel membawa proses kontrak ke ruang pribadi dan membiarkan konsultan yang memiliki hubungan masa lalu terlibat terlalu dekat. Farel tidak dipecat, tetapi ia dicopot sementara dari posisi utama proyek. Namanya tidak lagi menjadi penanggung jawab langsung. Kontrak dengan PT Samudra Kencana tetap ditunda, dan semua jalur komunikasi harus melewati tim legal. Citra kehilangan posisinya sebagai konsultan pendamping. Reputasinya ikut tercoreng karena chat dan pendekatan personalnya tercatat dalam evaluasi etika. Ia sempat mengirim pesan kepada Farel, meminta bantuan agar namanya dipulihkan. Tetapi kali ini Farel tidak membalas seperti dulu. Aulia tinggal beberapa hari di rumah Dewi. Ia tidak pergi untuk menghukum Farel, tetapi untuk memberi jarak pada hatinya sendiri. Farel datang setiap sore, tidak lagi membawa alasan, tidak lagi menyebut proyek, tidak lagi menyalahkan situasi. Ia hanya duduk di teras rumah Dewi dan berkata, "Aku menunggu sampai kamu mau bicara." Pada hari kelima, Aulia akhirnya menemuinya. Farel berdiri begitu melihatnya. "Aku tahu kamu belum bisa memaafkanku." Aulia menjawab pelan. "Aku belum tahu apakah aku bisa kembali percaya seperti dulu." Farel menunduk. "Aku akan memperbaiki semuanya." "Jangan ucapkan itu terlalu mudah, Mas. Memperbaiki bukan hanya menjauh dari Citra. Memperbaiki berarti kamu tidak lagi membuat aku bersaing dengan masa lalumu. Memperbaiki berarti kamu tidak membiarkan keluargamu merendahkan aku. Bahkan kalau suatu hari aku tidak punya perusahaan apapun." Farel mengangguk. "Aku mengerti." Aulia menatapnya lama. "Kamu baru mengerti
setelah tahu kontrak itu milikku. Farel terdiam. Ia ingin membantah, tetapi tidak bisa. Karena sebagian dari dirinya memang baru benar-benar melihat Aulia setelah dokumen itu dibuka. Dan itulah yang paling membuatnya malu. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka berjalan pelan. Farel menjaga jarak dari Citra sepenuhnya. Semua komunikasi bisnis dialihkan ke tim resmi. Ibu Helena tidak lagi berani menyebut nama Citra di meja makan. Rani tidak lagi bercanda tentang mantan Farel. Tetapi Aulia juga tidak langsung kembali menjadi menantu yang selalu diam dan membantu tanpa batas. Ia tetap sopan, tetapi tegas. Ia tetap hadir, tetapi tidak membiarkan dirinya diperkecil. Ia tetap mencintai Farel, tetapi tidak lagi menutup mata ketika batas mulai digeser. Suatu malam, Farel berdiri di samping Aulia setelah pulang dari kantor. Kontrak itu mungkin tidak akan kembali seperti dulu, katanya pelan. Aulia menatapnya. Mungkin. Aku menyesal. Yang hilang bukan hanya kontrak, Mas. Yang hilang adalah caramu melihatku sebagai istri. Farel menunduk. Aku akan belajar melihatmu dengan benar. Aulia tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup laptopnya dan berkata, "Jangan belajar karena aku pemilik perusahaan. Belajarlah karena aku orang yang kamu pilih untuk berjalan di sampingmu." Farel mengangguk pelan. Malam itu, Aulia tidak merasa menang. Ia hanya merasa akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya sejak awal. Bukan di belakang bayangan Citra, bukan di bawah penilaian Ibu Helena, bukan di pinggir meja keluarga, melainkan sebagai istri yang tidak lagi bisa diremehkan hanya karena ia memilih diam. Kisah Aulia bukan hanya tentang kontrak perusahaan, mantan kekasih, keluarga suami, atau seorang istri yang ternyata pemilik saham mayoritas. Kisah ini adalah cermin tentang betapa sering orang meremehkan seseorang hanya karena ia memilih sederhana. Betapa mudahnya keluarga menilai menantu dari penampilan, dari cara bicara, dari seberapa banyak ia memamerkan diri, lalu lupa bahwa orang yang diam belum tentu tidak punya kekuatan. Aulia selama ini tidak pernah ingin membuat Farel merasa kecil. Ia tahu suaminya punya ambisi. Ia tahu Farel ingin dihargai di perusahaan. Ia tahu kontrak dengan PT Samudra Kencana sangat penting bagi karier Farel. Karena itu, Aulia memilih diam. Ia tidak pernah berkata bahwa keputusan akhir kontrak ada di tangannya. Ia tidak pernah memakai nama perusahaan untuk menekan suaminya. Ia ingin rumah tangganya berjalan sebagai rumah tangga, bukan sebagai hubungan antara pemilik perusahaan dan calon vendor. Namun diam yang tulus sering disalahpahami oleh orang yang terlalu bangga pada prasangka. Ibu Helena mengira Aulia hanyalah istri biasa yang tidak punya pengaruh. Rani mengira Aulia tidak mengerti dunia bisnis. Citra mengira Aulia hanya perempuan sederhana yang bisa dibuat terlihat cemburu. Dan Farel, orang yang seharusnya paling mengenal istrinya, justru ikut meremehkan perasaan Aulia ketika masa lalunya datang, membawa senyum, proposal, dan kenangan lama. Dari Ibu Helena, kita belajar bahwa membandingkan menantu dengan masa lalu anak sendiri adalah bentuk ketidakadilan yang perlahan merusak rumah tangga. Seorang ibu boleh menyukai seseorang dari masa lalu anaknya, tetapi setelah anak itu menikah, tempat istri harus dihormati. Tidak ada alasan untuk terus menyebut mantan sebagai perempuan yang lebih cocok, lebih pintar, atau lebih layak. Setiap perbandingan yang dianggap bercanda bisa menjadi luka yang dalam bagi istri yang mendengarnya. Dari Rani, kita belajar bahwa sindiran kecil bisa menjadi pisau jika diulang terus-menerus. Kata-kata seperti, "Mbak Citra lebih nyambung soal bisnis," atau "Mbak Aulia terlalu sederhana," mungkin terdengar ringan. Tetapi jika diucapkan di depan keluarga, itu bukan lagi candaan. Itu adalah cara memperkecil seseorang di tempat yang seharusnya membuatnya diterima. Dari Citra, kita belajar bahwa profesionalisme tidak cukup hanya diucapkan.
Orang yang benar-benar profesional tahu batas. Ia tidak membawa kenangan lama ke rumah tangga orang lain. Ia tidak duduk terlalu dekat dengan suami orang sambil membahas masa lalu. Ia tidak menikmati ketika keluarga laki-laki itu membandingkannya dengan istri sah. Dan ia tidak memakai hubungan lama untuk membuka jalan bisnis. Citra datang, seolah membawa peluang. Tetapi, peluang yang dibawa dengan cara tidak etis akan berubah menjadi bumerang. Ia mengira bisa memanfaatkan kedekatannya dengan Farel, simpati Ibu Helena, dan rasa tidak percaya diri yang ingin ia tempelkan pada Aulia. Namun ia lupa, kontrak besar tidak hanya dinilai dari proposal. Kontrak besar juga dinilai dari sikap, etika, dan cara seseorang menjaga batas. Dari Farel, pelajaran paling pahit muncul. Ia tidak hanya salah karena bekerja sama dengan mantan, bekerja dengan orang dari masa lalu, tidak selalu salah jika batasnya jelas. Kesalahan Farel adalah membiarkan masa lalu masuk terlalu jauh. Ia membiarkan Citra dipuji di depan istrinya. Ia membiarkan ibunya membandingkan. Ia membiarkan Rani menyindir. Dan ketika Aulia meminta batas, Farel justru berkata bahwa ia membela orang yang membawa peluang, bukan orang yang membuat masalah. Kalimat itu meruntuhkan sesuatu di hati Aulia. Sebab seorang istri tidak seharusnya dibuat merasa seperti penghalang karier suami hanya karena ia meminta dihargai. Seorang istri tidak seharusnya dipaksa bersaing dengan mantan suami sendiri di meja keluarga. Dan seorang suami tidak seharusnya membuat istrinya meminta tempat yang seharusnya sudah menjadi haknya sejak hari pernikahan. Farel baru sadar setelah kontrak dibuka. Setelah Pak Hendra datang. Setelah dokumen kepemilikan saham ditunjukkan. Setelah ia melihat nama Aulia sebagai pemegang hak persetujuan akhir. Saat itulah ia mengerti bahwa perempuan yang ia sebut pembuat masalah ternyata memegang tanda tangan yang menentukan masa depannya. Tetapi penyesalan yang datang setelah kebenaran dibuka selalu membawa rasa malu. Aulia tidak membuka kontrak untuk pamer. Ia membuka kontrak karena batasnya sudah diinjak terlalu jauh. Ia tidak ingin dihormati karena perusahaan. Ia ingin dihormati sebagai istri, sebagai manusia, sebagai perempuan yang sudah berusaha menjaga rumah tangga dengan sabar. Namun ketika kesabarannya dianggap kelemahan, ia akhirnya harus menunjukkan bahwa diamnya bukan berarti tidak punya kuasa. Dari Aulia, kita belajar bahwa merendah bukan berarti rendah. Sederhana bukan berarti tidak punya apa-apa. Tidak banyak bicara bukan berarti tidak tahu. Dan tidak memamerkan kekuatan bukan berarti seseorang tidak mampu menghentikan semua orang yang meremehkannya. Aulia juga mengajarkan bahwa cinta tidak boleh membuat perempuan menghapus dirinya sendiri. Ia boleh mendukung suami, tetapi tidak harus menerima penghinaan. Ia boleh menjaga nama baik keluarga, tetapi tidak harus membiarkan mantan suami diperlakukan lebih istimewa daripada dirinya. Ia boleh menyembunyikan kekuasaan, tetapi tidak boleh menyembunyikan luka sampai semua orang merasa bebas menginjaknya. Dalam rumah tangga, masa lalu harus tahu tempatnya. Mantan boleh menjadi rekan kerja jika keadaan menuntut, tetapi batas harus jelas. Tidak ada kenangan lama yang boleh dipakai untuk membuat istri merasa tersisih. Tidak ada alasan bisnis yang boleh dipakai untuk membenarkan kedekatan yang melukai pasangan. Dan tidak ada kontrak sebesar apapun yang lebih penting daripada kepercayaan dalam pernikahan. Kontrak bisa ditunda. Proyek bisa diganti, jabatan bisa dicari lagi. Tetapi kepercayaan istri yang pernah dipermalukan di depan keluarga tidak mudah kembali seperti semula. Setelah malam itu, Farel belajar bahwa membela orang yang salah bisa membuatnya kehilangan lebih dari sekadar peluang kerja. Ia hampir kehilangan istrinya. Ibu Helena belajar bahwa menantu yang terlihat sederhana tidak boleh diremehkan. Rani belajar bahwa sindiran bisa kembali menjadi rasa malu. Dan Citra belajar bahwa masuk lewat pintu masa lalu
tidak akan membuatnya menang jika pemilik masa depan berdiri dengan tenang di depan kontrak. Pada akhirnya, Aulia tidak merasa menang karena kontrak itu ditunda. Ia tidak bahagia melihat Farel malu, Citra kehilangan muka, atau Ibu Helena menunduk. Yang ia dapatkan bukan kemenangan yang manis, melainkan pelajaran yang mahal. Kadang, untuk dihormati, seseorang harus berhenti menyembunyikan batasnya. Jangan membela orang dari masa lalumu, sampai lupa siapa yang berdiri di sampingmu hari ini. Jangan meremehkan istri yang diam hanya karena ia tidak memamerkan siapa dirinya. Dan jangan mengira perempuan yang kamu permalukan tidak punya kuasa apa-apa. Sebab kadang istri yang kamu anggap hanya pembuat masalah, diam-diam memegang tanda tangan yang menentukan masa depanmu.